Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sore hari ini kami ingin melanjutkan pembacaan kitab Bidayatul Hidayah halaman 89, qauluhu wa in kana laka walidani fa adabul waladi ma'al walidaini ayyasma kalamahuma. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kana lan lamun ono iku laka kadue sira. Wa in kana lan lamun ono iku laka kadue sira sapa walidani wong tuwa loro. Sapa walidani wong tuwa loro fa adabul waladi muka utawi pira-pira tetekromoni anak. Fa adabul waladi muka utawi pira-pira tetekromoni anak ma'al walidaini sertani wong tuwa loro. Ma'al walidaini sertani wong tuwa loro. Wong tuwa loro ni iku ayas ma'ayen to ngrungokaken sapa walad. Iku ayas ma'ayen to ngrungokaken sapa walad kalamahuma ing gunemani walidaini. Kalamahuma ing gunemani walidaini wayakumalan yento ngadeg sapa walad likiyamihima krono ngadeke walidaini. Likiyamihima krono ngadeke walidaini. Wayam tasilalan yento nurut sapa walad. Lan yento nurut sapa walad li amrihima maring perintahe walidaini. Walayam sialan yento ora lumaku sapa walad amamahuma ing dalem ngarepe walidaini. Walayar fa'alan yento ora banteraken sapa walad. Walayar fa'alan yento orang banteraken sapa walad sautahu ing swarani walad. Sautahu ing swarani walad fauqa aswatihima ing dalem sak ndukure pira-pira swarani walidaini. Ing dalem sak ndukure pira-pira swarani walidaini. Wayulam bialan yento jawab sapa walad dakwatahuma ing pengundangi walidaini. Dakwatahuma ing pengundangi walidaini. Wayuhrisolan yento ngrekso sapa walad ala talabi mardhatihima ing ngatasé nuprih ridhoni walidaini. Wayahfidhalan ngesoraken sapa walad lahuma maring walidaini janahadzulli ing lambung inu walayamunnalan yento orang ngundat sapa walad alaihima ing ngatasé walidaini bil birri kelawan bagusi lahuma maring walidaini wala bil qiyami lan ora kelawan jumenengi bi amrihima maring perintahe walidaini wala yang dzuralan yento ora ningali sapa walad ilaihima maring walidaini syarron kelawan meloro wala yuqatta ahlan ora mermutaken wala yak walayak tobalan ora walayak
tobalan ora merngutaken lan ora merengut sopo walat wajhahu ing wajahi walidain ing wajahi walat wala yuqatti alan yento ora merngutaken sopo walat lan yento ora wala yuqatti bi kasbito bidomil iya watasdito wala yuqatti alan yento ora wala yuqatti balan yento ora merngutaken sopo walat wajhahu ing wajai walat fi wajhihima ing dalem ngarepe walidaini wala yusafiro lan yento ora lungu sopo walat illa bi idnihima angin kelawan idini walidaini Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kana laka walidani fa adabul waladi ma'al walidani ayasma kalamahuma wa yakuma liqiyamihima wa yamtasil amrihima wa la yamsiya amamahuma. Jadi bila mana kita itu mempunyai kedua orang tua, wa in kana laka walidani, jadi ada biahnya anak beserta kedua orang tua. Yang pertama adalah ada biahnya seorang anak terhadap orang tua itu ada 12. Yang pertama supaya mendengarkan ayas ma'akalamahuma, mendengarkan perkataan kedua orang tua sekalipun orang tua itu misui. Jadi supaya menjawab apa yang dikatakan oleh orang tua. Jangan sampai kita itu ketika dipanggil oleh orang tua tidak mau menjawabnya. Ya harus menjawab. Nanti sebagaimana kita itu ingat kisahnya Kiai Juret. Kiai Juret itu seorang yang soleh. Orang yang soleh selalu ibadah. Jadi pada suatu hari ibunya itu memanggil Kiai Juret, dipanggil nggak jawab, dilihat ternyata dalam keadaan sholat. Tidak seberapa lama lagi dipanggil lagi, tidak ada jawab, dilihat sholat sampai 3 kali. Setelah 3 kali dipanggil nggak ada jawaban, ternyata dalam keadaan akhirnya seorang ibunya itu berdoa kepada Allah, merasa hatinya sakit, ingin Kiai Juret itu mendapat balasan dari Allah. Karena apa? Karena telah menyakiti orang tua. Padahal Kiai Juret tidak menjawab. Masalahnya dia itu dalam keadaan sholat, tapi sholatnya sholat sunat. Doa orang tua terkabulkan. Sehingga pada suatu hari datanglah seorang perempuan yang menggoda Kiai Juret, minta untuk disetujui, tapi Kiai Juret menolak. Digoda tidak mau, akhirnya karena malu dia pergi mencari orang dan menemukan seorang laki-laki yang sedang mengembala kambing. Dan namanya pengembala dikasih ikan, kucing dikasih ikan, ya mau saja. Sehingga anak orang perempuan tadi itu hamil, melahirkan anak. Nah, di saat perempuan itu melahirkan anak, akhirnya bilang kepada masyarakat, ini adalah anaknya Juret, ini anak. Sehingga masyarakat marah, langgarnya itu langsung dirusak. Kenapa? Karena yang orang yang saya hormati ternyata dia telah mencabuli seorang perempuan sampai melahirkan anak.
Karena setelah tahu masalahnya, Kiai Junaid itu bilang, coba bawa anak ke sini. Akhirnya didatangkan anaknya bersama ibunya. Kiai Junaid nanya, siapa ayahmu? Nah, anak kecil yang bisa bicara ada 4. Saksinya Kiai Junaid, saksinya Nabi Yusuf ya. Kemudian saksinya Kiai Junaid. Siapa lagi? Yang dua lupa yang doang nanti dulu. Jadi Kiai Junaid ini akhirnya ditanya, ternyata setelah tahu bahwa ayahnya itu bukan kerja ayah masyarakat minta maaf lah, ini apa? Ini adalah lantaran Kiai Junaid tidak mau jawab. Makanya ketika orang tua kita memanggil dan kita dalam keadaan sholat, kalau memang sholat sunat, lebih baik supaya dibatalkan dan menjawab panggilan orang tua. Ini pentingnya kita terhadap adabiah seorang anak terhadap orang tua, sehingga sampai dalam keadaan sholat saja ketika dipanggil oleh orang tua, lebih baik jangan meneruskan sholat, tapi apa? Lebih baiknya batalkan sholat, jawab panggilan orang tua. Wayaku mahlikiyamihima wayam tasilah. Jadi ketika orang tua berdiri, maka anak ikut berdiri dengan tujuan apa? Takzim, untuk menghormati kepada orang tua. Jadi orang tua sudah berdiri, kita ya harus berdiri untuk menghormati orang tua, sekalipun derajat orang tua itu di bawah kita. Antara anak pangkatnya anak dengan orang tua jauh lebih tinggi tingkat pangkatnya anak. Anak jadi seumpama anaknya jadi apa? Anaknya jadi presiden, anaknya jadi seorang kiai, banyak santrinya. Sedangkan ibunya cuma petani biasa, kerja semrawutan, cari pekerjaan di sawah, mencari buruh, menjadi buruh petani. Nah, itu gimana? Nah, sebagai seorang anak tetap harus menghormati kepada kedua orang tua. Bahkan seandainya orang tua itu kafir, anaknya Islam, bagaimana? Apakah anak tetap harus menghormati? Tetap. Di dalam agama Islam tetap dianjurkan seorang anak menghormati kedua orang tuanya, sekalipun beliau itu adalah orang-orang kafir. Nabi Ibrahim, ayahnya Nabi Ibrahim seorang pemahat berhala, tapi Nabi Ibrahim masih menghormati, tetap menghormati. Bahkan di saat Nabi Ibrahim dengan ayahnya disuruh menjual patung, ya mau, cuma caranya menjual bukan untuk menjual. Siapa yang mau pada barang yang tidak berharga nih, dia tetap melaksanakan Nabi Ibrahim. Kenapa? Karena beliau itu, karena ayahnya, karena dia itu menghormati kepada ayahnya, menghormati kepada orang tua. Coba pun kita ingat kisahnya Rasulullah SAW kepada ibu rodoknya, Siti Halimatus Sa'diyah. Jadi ketika ini Rasulullah, ketika Halimatus Sa'diyah datang ke rumah Rasulullah, bagaimana, apa yang dilakukan Rasulullah? Langsung Rasulullah itu menggelar surbannya Siti Halimatus Sa'diyah, suruh duduk di atasnya. Ini mengajarkan kepada kita bahwa kita sebagai orang Islam, sebagai seorang anak, bagaimanapun keadaannya, orang tua kita tetap harus menghormati orang tua. Wayam tasilah li amrin, jadi dan harus nurut kepada perintah orang tua selama perintah itu tidak melanggar syariat Islam. Kalau melanggar syariat Islam bagaimana? Ya tidak boleh. Jadi kalau memang perintahnya orang tua itu melanggar agama Islam, tidak boleh. Maksiat kepada Allah tidak boleh.
sekalipun membahayakan perintah, tapi kalau dilaksanakan membahayakan pada dirinya, itu tetap harus dilaksanakan. Seperti tadi, yang penting tidak maksiat kepada Allah. Kalau suruh mencuri ya jangan mau. Anak disuruh mencuri, anak perempuannya disuruh melayani mau, jangan mau, karena itu melanggar atau termasuk melanggar perintah Allah, termasuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yamsi amamahuma, dan jangan berjalan di depan orang tua. Jadi kita itu di hadapan orang tua, kalau ada orang tua duduk, jangan sampai berjalan ada di depannya. Anak tidak boleh berjalan di depan orang tuanya. Itu namanya kurang tidak menghormati orang tua. Nanti saya mau jalan ya ada di belakang orang tuanya. Berjalan. Ini kita ingat kisahnya Nabi Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ketika ingin pergi ke masjid mau melaksanakan sholat subuh, ternyata di depan Sayyidina Ali ada orang tua. Sayyidina Ali tidak tahu kalau dia orang kafir. Jadi Sayyidina Ali berjalan pelan, nggak tahu sama sekali. Ternyata setelah sampai di gerbang masjid, orang laki-laki tua tadi tidak masuk ke masjid. Baru Sayyidina Ali ngerti kalau dia bukan orang Islam. Padahal Sayyidina Ali itu tergesa-gesa untuk melakukan sholat berjamaah dengan Rasulullah SAW. Yang terjadi di masjid, yang terjadi bagaimana di sholatnya Rasulullah? Pada waktu Rasulullah rukuk tidak bisa sujudnya, tidak bisa bangun. Tidak bisa bangun, kenapa? Jadi semua jamaah bingung lah, ini kok Rasulullah ini kok lama sekali. Setelah ulul salam, setelah selesai sholat, saya dengan adanya Rasulullah itu tidak bangun-bangun, Sayyidina Ali menangi ikut jamaah. Selesai sholat jamaah, para sahabat, ya Rasulullah, kenapa tadi kok lama sekali nggak bangun-bangun sujudnya? Karena dengan sayapnya saya ditahan oleh malaikat, jadi saya nggak bisa bangun. Kenapa? Karena Sayyidina Ali mau tergesa-gesa, mau ikut jamaah sholat subuh, berhubung ada orang tua di depan, Sayyidina Ali menghormati. Dan setelah Sayyidina Ali sampai, ternyata orang tua itu bukan orang Islam, baru Sayyidina Ali ngerti. Nah, setelah Sayyidina Ali sampai di masjid, malaikat melepaskan sayapnya, barulah saya bisa mengangkat ini. Sayyidina Ali, Nabi Ibrahim, Nabi utusannya Allah, masih menghormat kepada orang tua. Rasulullah kepada orang tua, Rasulullah itu ditinggal orang tuanya, kalau orang ayahnya ketika Rasulullah dalam kandungan 2 bulan. Kepada ibunya Rasulullah masih kecil, tapi menghormati. Ini kepada ibu rodoknya Rasulullah sangat menghormati, apalagi terhadap orang tua. Jadi ini semua adalah gambaran contoh agar kita sebagai anak selalu menghormati kedua orang tua kita. Wala yarfa' sautahu fawqa aswatihima, dan jangan sampai suara kita itu lebih tinggi daripada suaranya orang tua. Jadi ketika kita bercerita atau dipanggil oleh orang tua, jangan sampai suara kita itu lebih nyaring daripada orang tua. Dipanggil Fatimah apa? Nah itu gak boleh. Jangan sampai suara kita, suaranya anak lebih tinggi suaranya dari orang tua. Wa yulabbiya da'watahuma, ketika dipanggil jawab. Ini gini. Seperti tadi itu ini gini. Kalau dijawab, dipanggil oleh orang tua, jawab. Ini kisahnya tadi yang saya terangkan di depan. Kiai Junaid dipanggil nggak jawab-jawab karena sholat. Tapi akhirnya dapat balasan dari Allah karena sakit orang tuanya, ibunya sakit hati. Wa yukhrisu ala talabi mardatihima wa yahfidhu lahuma janahadh dhulli. Jadi
sebagai anak supaya selalu mencari ridho orang tua. Jadi kita sebagai anak berusaha semampu mungkin agar supaya kita itu mendapat ridho dari kedua orang tua. Ridhollah fi ridhal walidan wasutillah fi sutil walidan. Jadi ridhonya Allah terletak kepada ridhonya kedua orang tua. Marahnya Allah, murkanya Allah ada pada murkanya kedua orang tua. Jadi selama kita itu tidak diridhoi oleh orang tua, sulitlah kita itu akan masuk ke dalam surga. Seperti siapa? Alqamah kepada dia itu orang Islam ketika mau zamannya Rasulullah, ketika mau meninggal dunia untuk mengucapkan kalimat syahadat sangat sulit sekali. Kenapa? Punya salah kepada orang tua tidak mau memaafkan, tapi lama-kelamaan dipaksa-paksa orang tuanya mau memaafkan. Setelah orang tua memaafkan, barulah Alqamah itu bisa mengucapkan kalimat syahadat. Jadi kita berhati-hati terhadap orang tua. Kadangkala kalau orang tua yang jadi raja, anak hidupnya enak. Tapi di saat anak jadi raja, bisa-bisa orang tua jadi pembantu. Itu namanya salah alamat. Boleh ya, jelas tidak boleh. Tadi sudah dijelaskan. Hormati orang tua. Sekalipun pangkat seorang anak lebih tinggi dari orang tua, tetap anak harus menghormati orang tua. Wayah fillah lahuma janahal dzulli. Jadi wayah ngesorakan lambung itu artinya menghormati kedua orang tua. Jadi anak supaya menghormati kedua orang tua, tawadhu. Seperti ini, anak melayani kedua orang tuanya. Anak orang tua sakit, anak berarti yang ketika orang tua tidak bisa makan sendiri gimana? Ya anak yang harus menyuapi dan mendahulukan orang tua daripada diri sendiri, daripada anaknya. Jadi orang tua belum makan, jangan makan duluan, tapi orang tua suruh makan terlebih dahulu. Kadang-kadang kita lupa, di saat enak orang tua nggak dikira entah makan atau tidak, biarkan. Nah itu boleh? Tidak boleh. Sebagai anak tetap harus menghormati orang tua, mendahulukan orang tua daripada diri sendiri. Wala yamunna alaihima bil birri lahuma. Wala bil qiyami bi amrihima. Jadi seorang anak itu tidak boleh mengungkit-ungkit kebaikannya. Jadi anak kan memang harus berbakti kepada orang tua, harus berbuat baik kepada orang tua, harus melaksanakan perintah orang tua. Jadi sebagai anak tidak boleh mengungkit-ungkit perbuatan baiknya terhadap kedua orang tua. Lalu saya sudah, seandainya ketika kita dimarahi orang tua, jangan jawab. Kadang-kadang anak jawab, saya sudah berbakti masih sama, itu tidak boleh. Karena di sini wala yamunna alaihima bil birri lahuma wala bil qiyami li amrihima. Jangan mengungkit-ungkit kebaikan anak. Anak jangan mengungkit-ungkit kebaikannya terhadap kedua orang tua. Anak tidak boleh mengungkit-ungkit karena dia sudah melaksanakan perintah orang tua. Memang seharusnya. Bukan untuk mengungkit-ungkit. Bukan. Wala yanzuru ilaihima syarran. Jangan sampai ketika kita itu melihat orang tua melotot,
orang tua diprotes, dilihat dengan tajam, nggak boleh, tidak boleh. Jadi kemudian membuka wala yuqattiba wajhahu fi wajhima, jangan sampai kita di hadapan orang tua itu bermuka masam, merengut, mencucu, boleh, tidak boleh. Kita di hadapan orang tua harus tetap kita itu merasa senang, merasa bahagia, sehingga orang tua yang melihatnya itu merasa senang, punya anak seperti dia senang. Wala yusafiru illa biidnihima, dan jangan pergi kecuali dapat izin, jangan keluar rumah tanpa izin kedua orang tua. Mau kemana saja yang namanya anak harus minta izin kepada kedua orang tua. Bahkan mau pergi perang, mau melaksanakan haji sunat, sama ziarah kepada para wali, ziarah kepada para nabi, itu gimana? Tetap harus minta izin kepada orang tua kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam lan ngerti ya sira, wa'lam lan ngerti ya sira, annan nasa ing satuhuni menungso, annan nasa ing satuhuni menungso, ba'daha ulai ing dalem sause mengkunu malkurin, ai minal alimi wal muta'allim wal walidaini. Wa'lam lan ngerti ya sira, annan nasa ing satuhuni menungso, ba'daha ulai ing dalem sadurunge sause mengkono al madhkurina minal alimi wal muta'allim wal walidaini. Fi haqqika ing dalem hak sira, fi haqqika ing dalem hak sira, fi haqqika ing dalem hak sira, iku salah satu asnafin telu piro-piro werna, iku salah satu asnafin telu piro-piro werna, imma asdiqa'u ono kalani piro-piro sana raket, ono kalani piro-piro sana raket. Wa amma ma'arifulan ono kalani piro-piro kenalan, lan ono kalani piro-piro kenalan. Wa imma majahilulan ono kalani piro-piro wong kang ora kenal, lan ono kalani piro-piro wong kang ora kenal, ora den kenal, lan ono kalani piro-piro wong kang ora den kenal. Fa imbuli tamu kolamun den cuba siro, fa imbuli tamu kolamun den cuba siro, bil awami kelawan wong awam, kelawan wong umum, al majhulina kang ora den kenal sopo awam, al majhulina kang ora den kenal sopo awam. Fa adabu mujalasatihim, muka utawi piro-piro tetep kromoni ngancani lungguh awam, muka utawi carani ngancani lungguh awam, iku tarkul khawdi ninggal manjing gunem, iku tarkul khawdi tinggal manjing gunem, fi hadisihim ing dalam ceritani awam, ing dalam ceritani awam. Wakilatul isghailan kidi ening lengaken, lan kidi ening lengaken ila aroji fihim maring piro-piro cerita oloni awam, lan maring cerita piro-piro cerita oloni awam. Wal wakilah wattago falulan ngelali, wattago falulan ngelali amma sangking barang silaima yajri kang lumaku opo ma yajri kang lumaku opo ma bayani ma min su'i alfadhihim, sangking oloni piro-piro ucapani awam, sangking oloni piro-piro ucapani awam. Wal ihtirazulan ngerekso,
Wal ihtirazu lan ngrekso angkasrati liqaihim saking akeh tetemu awam, saking akeh tetemu awam. Wal hajati lan hajat ilaihim, wal hajati lan hajat ilaihim maring awam, watambihulan ngilingaken, watambihulan ngilingaken ala mungkarotihim ing atase pira-pira kemungkarani awam, ing atase pira-pira kemungkarani awam, bilutfi kelawan alus wan nusilan nasihat inda rojail qabuli ing dalem nalika den arep-arep nerimoni, ing dalem nalika den arep-arep nerimoni, minhum saking awam, minhum saking awam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam annan nasa ba'da haula'i fi haqqika salasu asnafin, imma asdiqa'u wa imma ma'arifu wa imma majahilu, wa imma majahilu. Jadi setelah masalah nih adabiyah, masalah adabiyah, setelah menjelaskan tentang adabiyahnya seorang guru, adabiyahnya seorang murid terhadap guru, adabiyahnya. Jadi kalau menjelaskan pertama masalah, setelah kita menjelaskan masalah adabiyahnya seorang guru bagaimana terhadap muridnya, adabiyahnya seorang kiai terhadap santrinya, adabiyahnya seorang murid terhadap guru, adabiyahnya seorang anak terhadap kedua orang tua. Nah, setelah itu masalah apa? Ada 3 bagian yang ada pada kita. 1, saudara. Yang kedua, kenalan. Yang ketiga, orang yang tidak kita kenal. Nah, sekarang fa'im bulita bil awami al majhulina fa adabu mujalasatin tarkul khawdi fi hadisihim wa qillatul isqa. Jadi adabiyahnya bersama dengan orang yang tidak dikenal itu ada 5. Yang pertama, tarkul khawdi ayyidduhulu ma'ahum fi hadisihim. Jadi kita itu jangan sampai nih adabiyahnya dengan orang yang belum kita kenal. Jadi di saat orang itu bercerita, kita itu jangan ikut dalam pembicaraan. Kita pergi ke suatu tempat, ternyata orang itu tidak kita kenal. Kita itu jangan sampai ikut-ikutan bicara. Jangan. Wakilatul isgha'i ila arojihim. Yang kedua adabiyahnya adalah jangan sekali-kali kita itu berusaha untuk mendengarkan apa yang dia bicarakan. Jadi tidak perlu kita itu isgha itu mendengarkan dengan kadang-kadang kalau kita ingin tahu didengarkan apa yang dia ceritakan, didengarkan jangan. Dia adalah orang yang tidak kita kenal. At-tawafulu yang ketiga, adabiyahnya yang ketiga adalah at-taghafulu. Jadi jangan mengabaikan ucapan-ucapan orang tersebut. Jadi kita itu nggak usah dihiraukan apa yang dia katakan. Kata-kata yang tidak perlu kita dengarkan. At-taghafulu ayatakim bil iqad amma yajli ayyasbikum min su'i al-fadil. Jadi kita itu tidak perlu. Dan yang keempat adalah wal ihtirazu an kasrati liqaihim. Jangan sering-sering kita itu selalu bertemu dengan orang tersebut.
Jadi kita itu jangan sering bertemu, kita itu jangan sendiri masalah butuh kepada mereka, dia itu bukan kenalan kita, jangan. Yang kelima, kalau memang orang tersebut bisa dinasehati, watambihu ala munkaratihim bil lutfi wan nuskhi inda raja'il qabuli minhum. Jadi kalau dan kita itu supaya mengingatkan kepada orang-orang tersebut dengan cara halus, dengan cara kita itu memberi nasihat. Nasihat itu apa? Mengharapkan suatu kebaikan kepada orang. Karena mengharapkan orang itu melakukan sesuatu yang baik. Jadi nanti mengingatkan secara halus. Kalau memang dengan adanya kita memberi nasihat, orang diingatkan, orang itu menerima. Kalau memang tidak menerima, ya sudah. Ini adabiahnya. Jadi kita itu tidak bisa jadi orang sok kenal, nggak boleh, nggak baik. Ada orang bercerita kita tidak kenal langsung ikut duduk nimbrung pembicaraan, nggak perlu, itu tidak baik. Itu adalah akhlak yang dilarang, itu tingkah laku yang tidak dibenarkan di dalam agama Islam. Kita itu tidak boleh ikut campur. Ada orang lain bicara ingin tahu, langsung duduk, nggak boleh. Mendengarkan kisah, jangan. Niki adabiah terhadap orang yang belum kita kenal. Jadi adabiah kita yang belum bersama dengan orang yang tidak dikenal ada 5. Jadi jangan ikut bicara, jangan jangan kita itu mendengarkan kisahnya, cerita-ceritanya jangan didengarkan. Sampai itu di sini sudah, jangan menghiraukan apa yang dia bicarakan, sudah terserah. Kita itu tidak kenal dia. Kalau memang orang itu melakukan suatu perkara yang baik, kita kalau yang bisa diingatkan, ya ingatkan dengan cara lembut, tidak boleh sembunyi. Dari kami cukup sekian. Apabila ada kekurangannya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jadi untuk sementara, karena ini masih masuk hari raya, kalau memang saya usahakan sekalipun ngaji satu harinya cuma 1 kali, kalau bisa dilebihkan. Jadi untuk sementara waktu kami benar-benar mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.